masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polresta Bukit Tinggi gagalkan peredaran 19 kg ganja. Akan disembelih, sapi kurban di Bukit Tinggi kabur. Polsek Goto Tangah potong hewan kurban bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara. Kardus berisi bom itu ditemukan warga di sebuah warung kecil di Desa Simpang Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Sabtu pekan lalu. Pemilik yang hendak membersihkan warungnya menemukan benda mencurigakan dalam kardus di atas meja. Di samping kardus juga ada sebuah tas ransel yang tak diketahui pemiliknya. Hasil identifikasi sementara polisi, 5 botol yang memiliki sumbu tersebut biasanya digunakan untuk bom ikan dengan daya ledak yang kuat. Untuk pemeriksaan lebih dalam serta evakuasi bom, Polres Pariaman mendatangkan tim penjinak bom Polda Sumbar. Proses identifikasi dan evakuasi bom tersebut berlangsung hingga tengah malam. Penemuan ini merupakan yang kedua kalinya dengan jumlah dan jenis yang sama di Kota Pariaman. Sebelumnya, polisi juga sudah mengamankan penemuan serupa di lokasi berbeda. Dari keterangan anggota Brimob tadi bahwa ini bom yang biasa digunakan untuk bom ikan. Mungkin bisa disampaikan kepada kami, itu sengaja ditaruh di sana atau di mana? Atau ada modus lagi? Nah, ini nanti kita perdalam hasil penyelidikannya, baru nanti disampaikan ke awak media. Pemiliknya sudah tahu, Pak? Arahnya itu mana? Untuk arah-arahnya sudah ada mengarah kepada seseorang. Namun kami tetap lakukan pendalaman informasi yang diberikan oleh masyarakat dan akan kami lakukan penangkapan. Polisi masih mendalami penemuan bom ini untuk memastikan siapa pemilik bom ikan dan motifnya meletakkan di dalam warung. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat akan adanya penjualan narkoba di daerah Gurun Panjang, Bukit Tinggi, Jumat dini hari pekan silam. Saat penangkapan, polisi menemukan 2 pemuda. Satu di antaranya menyimpan 3 paket sabu-sabu terbungkus plastik bening di dalam saku celananya. Saat digeledah, polisi menemukan 19 paket besar ganja terbungkus lakban coklat di dalam karung plastik. Barang haram tersebut diperoleh dari 2 pemuda, Randy, warga Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, dan Tian Jaluhu, warga Paninjauan, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan. Barang bukti ganja ditemukan di rumah Randy yang berada 30 meter dari penangkapan awal. 19 kg ganja tersebut berasal dari Penyambungan Sumatera Utara yang akan diedarkan di Bukit Tinggi dan Padang Pariaman. Kemudian tersangka kita amankan dengan barang bukti sebanyak 19 paket narkotika jenis ganja yang disimpan tersangka di rumah kontrakan. Kemudian selain dari itu, kami juga mengamankan 3 paket sedang sabu, di mana tersangka sebelumnya menjemput barang dari perbatasan Medan, kemudian dibawa ke Bukit Tinggi, kemudian di Bukit Tinggi diedarkan ke Padang, kemudian diedarkan ke Padang Pariaman. Dari informasi awal, barang haram asal Penyambungan itu milik tersangka yang baru saja dijemput ke perbatasan Sumatera Utara.
Hingga kini, kedua tersangka dan barang bukti ganja serta sabu-sabu beserta barang bukti lainnya telah ditahan di Mapolresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seekor sapi kurban milik sebuah musala di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi, lepas dan lari ke area persawahan yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi penyembelihan. Dari rekaman video amatir warga, sapi meronta dan kabur. Puluhan pemuda dan panitia kurban berusaha mengejar sapi hingga menemukannya di area persawahan. Untuk menangkap sapi, panitia meminta bantuan petugas Dinas Pertanian dan Pangan DPP Bukit Tinggi. Petugas DPP terpaksa menggunakan bius yang ditiupkan melalui bambu yang disebut tulup. Penangkapannya kan biasanya kalau kita dari Dinas Pertanian menggunakan bius ya. Bius total itu untuk sapi. Cuman caranya secara tradisional itu dengan tulup. Tulup namanya Bang? Tulup ya. Tulup itu seperti salah satu senjata tradisional yang biasa kita pakai untuk itu yang sudah direnovasi. Tidak ada korban pada peristiwa kaburnya sapi kurban itu. Sapi akhirnya berhasil ditangkap setelah jinak akibat pengaruh obat bius yang ditembakkan melalui alat tulup milik petugas DPP. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polsek Kota Tangah Padang Baru menyembelih hewan kurban pada hari Sabtu pekan lalu. Hal itu sengaja dilakukan agar bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77. Tahun ini, 5 ekor sapi dijadikan hewan kurban. 1 ekor dari personel Polsek Kota Tangah, 4 ekor lagi dari masyarakat setempat. Karena banyaknya sapi yang dipotong, Kapolsek mendatangkan 6 tukang jaga yang terbiasa menyembelih hewan kurban. Pemotongan dilaksanakan di halaman Mapolsek Kota Tangah. Menurut seorang peserta, dirinya sengaja memilih berkurban di Polsek Kota Tangah karena menilai kinerja Polsek tersebut cukup baik dan memiliki hubungan yang baik pula dengan masyarakat sekitar. Nah, saya merasa di Polsek ini layak untuk dibantu, terutama untuk anggotanya sangat dalam kinerjanya sangat patut kita dukung. Untuk itu saya memilih Polsek Kota Tangah untuk bantu korban sapi ini 1 ekor. Menurut Kapolsek, pemotongan hewan sengaja dilakukan 2 hari usai Lebaran Haji. Selain tidak menyalahi aturan berkurban, juga dalam rangka ulang tahun Bayangkara yang ke-77. Kami melaksanakan kurban ini sengaja kami adakan pada hari Sabtu ini bertepatan Polisi Republik Indonesia ulang tahun yang ke-77. Sehingga kita ambil momen ini dengan mengundang masyarakat yang mana daging ini akan kita bagikan kepada masyarakat sebanyak 400 kupon 13 kelurahan. Nanti Babin langsung mengantarkan kepada masyarakat ke rumahnya masing-masing. Daging kurban didistribusikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Mapolsek. Selain itu, juga didistribusikan ke masing-masing kelurahan sebanyak 25 kantong yang dibagikan oleh masing-masing Babin Kamtibmas. Robiham melaporkan dari Padang.